Selamat datang di Pura-Pura Audiobook. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review atau mengulas sebagian isi buku menjadi audio dari berbagai penerbit buku di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko kesayangan Anda, baik online maupun offline, dan lebih lagi langsung kepada penulisnya. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Pura-Pura Audiobook membantu Anda membaca buku dengan audio. Bangga, bukan sombong. Berbangga diri menjadi muslim itu bagus. Bisa bikin tambah semangat dan punya harga diri. Tapi bukan berarti kudu nyombongin diri loh. Rasa-rasanya memang pantas banget kalau kita bangga jadi muslim. Sobat, menjadi muslim itu adalah anugerah terindah yang kita miliki. Jadi, berbahagialah. Gak semua orang dengan mudah dapetin hidayah menjadi muslim loh. Swear, hanya Allah yang memberi petunjuk. Seperti dalam firman-Nya, barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang rugi. Quran Surah Al-A'raf ayat 178. Itu sebabnya kita wajib bersyukur banget sudah menjadi muslim. Kita pantas untuk bangga. Oh iya, makna bangga itu sendiri adalah besar hati, merasa gagah, atau karena mempunyai keunggulan. Beda sama sombong. Dalam kamus, sombong adalah menghargai diri secara berlebihan, congkak, pongah. Nah, berbesar hati karena sudah menjadi muslim tuh emang wajar. Karena gak mudah loh untuk mendapatkannya. Bagi kita yang orang tuanya emang sudah muslim sejak kita dilahirkan, terus membimbing kita dengan Islam insya Allah agak mudah. Tapi coba deh bayangin gimana susahnya mereka yang orang tuanya atau keluarganya bukan muslim. Mereka harus berjuang lebih keras untuk meraih hidayah dari Allah karena hanya Allah yang memang memberi petunjuk bagi manusia. Itu sebabnya jangan kaget bin heran kalau paman Nabi Muhammad saja, Abu Thalib, sampai meninggalnya belum masuk Islam, belum muslim. Itu paman Nabi loh, orang yang mengasuh dan melindungi Nabi. Maka ketika meninggal Rasulullah SAW sangat bersedih. Tapi dia gak bisa berbuat apa-apa. Meski sebelumnya udah sering ngingetin, tapi Abu Thalib bergeming alias cuek aja gitu. Karena apa? Karena memang yang namanya hidayah Allah itu diberikan khusus kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Seperti dalam firman-Nya, sesungguhnya engkau, Muhammad, tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Quran Surah Al-Qasas ayat 56. Wajar kok kita bangga. Gak ada yang larang kalau kita harus bangga jadi muslim. Karena memang begitu seharusnya. Rasa bangga itu bakalan bikin kita percaya diri. Bikin kita merasa besar hati. Gak minder. Seorang muslim gak boleh sama sekali untuk merasa inferior atau rendah diri. Kita harus menunjukkan bahwa menjadi muslim itu adalah mulia. Sangat berharga. Tapi ingat loh, bangga itu bukan sombong. Seperti yang udah dijelaskan di bagian awal tulisan ini. Kayaknya nih, rasa sombong itu adalah penyimpangan yang berlebihan dari rasa percaya diri. Boleh dan wajar kita bangga, tapi jangan sampai kejerumus jadi sombong. Ibnu Haris Al-Hafi mendefinisikan kesombongan dan ujub dengan ungkapan, jika engkau merasa amalmu banyak, sedang amal orang selainmu sedikit. Wah,
Meski kita berusaha sekuat tenaga untuk ngumpulin pahala, tapi bukan berarti harus memandang amal orang lain rendah ketimbang amal kita. Itu bisa jatuh ke dalam bentuk sikap sombong. Syekh Fudail bin Iyad, salah satu guru Imam Syafi'i, menjelaskan bahwa iblis akan menang melawan Bani Adam hanya dengan menjadikan manusia memiliki satu dari 3 perilaku, yaitu pertama, ujubnya seseorang dengan dirinya atau sombong. Kedua, menganggap banyak amal yang telah dilakukannya. Ketiga, melupakan dosa-dosanya. Kayaknya kita kudu hati-hati banget kalau udah merasa paling oke ketimbang yang lain. Sehingga kalau diingetin or dinasehatin, kita cuek aja dan menganggap yang ngasih nasihat tuh gak ada papanya dibanding kita. Semoga saja kita bisa menghindari sikap sombong. Sebab, menurut seorang teman dengan setengah berpuisi nulis di mailing list atau pengajian kantor, berapa banyak lentera yang cahayanya mati tertiup angin. Berapa banyak ibadah yang pahalanya rusak oleh kesombongan. Amal saleh adalah cahaya, dan cahaya itu bisa padam oleh angin ujub dan kesombongan. Itu sebabnya Hasan al-Basri tidak merasa yakin untuk mengatakan bahwa dirinya pasti beriman, lantaran kekhawatirannya bila Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang amal-amal yang dia lakukan ternyata tidak sesuai dengan tuntutan keimanannya. Ia pernah ditanya, "Ya Hasan, apakah engkau seorang mukmin?" Hasan al-Basri hanya menjawab, "Insya Allah." Penanya terkejut dengan jawabannya. "Kenapa engkau menjawab seperti itu?" Ulama itu mengatakan, "Aku takut jika aku katakan iya aku mukmin, tetapi Allah mengatakan engkau bohong. Karena itu aku katakan insya Allah. Aku tidak merasa aman jika suatu ketika Allah mendapatiku melakukan apa yang Dia benci. Lalu Dia murka kepadaku dan mengatakan, 'Pergilah, aku tidak menerima amal-amalmu.'" Ini memang sikap zuhud dari Imam Hasan al-Basri. Saking khawatirnya jatuh ke dalam ujub alias sombong, beliau sampai mengatakan demikian. Khawatir jika kemudian pernyataannya bikin bangga dengan dirinya sendiri dan merendahkan orang lain. Meski sebenarnya boleh juga bila kita dengan semangat menuliskan "Proud to be Muslim". Tentu ini sebagai wujud rasa syukur kita sebagai Muslim, dan tentunya akan berusaha untuk meningkatkan level kita menjadi seorang mukmin. Sobat muda Muslim, tentang kesombongan itu, Luqman Al-Hakim pernah menasihati anaknya, "Janganlah engkau palingkan wajahmu dari manusia dan jangan menjauhkan diri dari mereka. Janganlah engkau memandang manusia dengan remeh dan hina. Janganlah engkau bergaul dengan orang-orang yang hasad, dengki, dan sombong. Hiduplah engkau bersama manusia dan untuk manusia. Dengarlah dengan teliti jika manusia berbicara dan bergaul denganmu. Tunjukkanlah kepada mereka wajah manis, riang, dan gembira. Senantiasa kamu melemparkan senyum kepada mereka. Jika engkau selalu bersama mereka, mereka akan mencintaimu. Senyumlah selalu dan berlemah lembutlah kepada mereka. Jika engkau merendah diri terhadap mereka, mereka akan memuliakan kamu. Ketahuilah wahai anakku, orang sombong itu tak ubahnya seperti seorang yang berdiri di puncak bukit. Apabila dia melihat ke bawah, semua manusia kelihatan kecil, sedangkan dia sendiri tampak kecil di mata semua manusia lainnya. Saya ingin menekankan sekali lagi bahwa bangga tuh beda banget sama sombong. Menjadi muslim itu memang kebahagiaan. Boleh dong kita merasa berbesar hati alias bangga menjadi muslim. Karena emang seorang muslim tuh beda banget dengan non-muslim. Gimana enggak, agamanya aja beda. Ya hasilnya juga beda dong, betul nggak?